Kalau kamu siswa SMP yang jarang dapat materi reading comprehension, please tonton video ini sampai habis. Rekaman ini dibuat awal bulan 8 tahun 2023, masa di mana anak kelas 2 SMP atau kelas 8 naik ke kelas 3 SMP atau kelas 9. Selamat ya yang tahun depan udah mau lulus SMP. Nah, kalian-kalian yang sekarang ada di kelas 9 ini mesti tahu bagaimana model soal untuk ujian mapel bahasa Inggris, biar nanti kalian gak keteteran dan bisa mempersiapkan diri kalian dari sekarang. Jadi yuk kita kenalan dulu sama soal-soal yang akan kalian hadapi. Seperti yang bisa kalian lihat di layar sekarang, ini adalah salah satu soal yang biasa muncul di ujian bahasa Inggris untuk tingkat SMP. Ini model pertama dari 4 model yang akan kita bahas. Model pertama ini disebut dengan short text. Short text artinya teks pendek. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada soal bacaan, ini teksnya yang dalam kotak. Food storage only, no chemicals in this unit. Ini teksnya sependek ini, hanya 2 baris. Lalu ada soal, what does the text mean? Nah, kalian perlu pilih antara A, B, C, D. Mana kira-kira jawaban yang paling benar. Jadi seperti ini soal bacaannya. Teksnya pendek saja karena memang model soalnya namanya short text. Nah, kalian bisa lihat juga contoh soal lainnya untuk nomor 2 dan nomor 3. Lebih panjang sedikit daripada yang nomor 1 tadi, tapi ini masih termasuk short text, teks pendek. Karena yang panjangnya bagaimana? Kita akan bahas setelah yang ini. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris, ya sebut saja satu paragraf yang ada pada bacaan ini. Kemudian ada 2 soal berkaitan dengan teks ini. Nah, ini contoh dari model pertama, namanya short text. Nah, di layar kalian sekarang adalah contoh soal untuk model yang kedua, long text. Artinya teks panjang, betul sekali. Jadi lebih panjang dari yang kalian lihat sebelumnya. Sepanjang apa coba kita lihat? Ini ada 1 paragraf, lalu kita coba turun ke bawah. 2 paragraf, 3 paragraf. Nah, makan tuh bacaan. Kalau untuk anak SMP, ya biasanya 3-4 paragraf. Tapi kalau untuk anak SMA itu 5 bahkan 6 paragraf. Jadi sebaiknya kalian yang masih di tingkat SMP nih, berlatih materi-materi seperti ini mulai dari sekarang. Jadi seperti ini ya, model soal long text. Teksnya cukup panjang, lalu ada 2 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ternyata. Coba kita lihat pertanyaannya tentang apa ya. Pertanyaan mencari informasi spesifik. Mencari ini. Apa yang found, apa yang ditemukan di western entrance of the monument. Lalu kemudian ada pertanyaan ide pokok nih, soal nomor 5, topik. Lalu di soal nomor 6, conclude, kesimpulan. Kita lihat soal lainnya. Ini ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Tapi paragrafnya lebih pendek dari yang di sebelah ini. Coba lihat. Kalau yang ini satu paragraf bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar 10 sampai 15 baris, sedangkan di bacaan yang ini hanya 3, kemudian ini 4, ini 4, 5 ya. Tapi tetap termasuk teks panjang karena dia terdiri dari beberapa paragraf. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya, ada 3, nomor 7, 8, 9. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
kita cari di bacaan seperti itu. Dan semoganya kalian sudah sering dapat materi seperti ini, dapat latihan seperti ini di kelas kalian. Sekarang kita pindah ke model soal yang ketiga, yaitu menyusun kalimat. Nah, soal model menyusun kalimat ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama, menyusun kata menjadi kalimat dan menyusun kalimat menjadi paragraf. Kita bahas satu-satu. Nah, kalian bisa lihat di layar nih sekarang. Ada beberapa kata atau frasa, klausa bahkan yang teracak dan kalian mesti susun menjadi satu kalimat yang baik dan benar. Ya, kita sebut aja menyusun kata menjadi kalimat. Of the mountain is his room, the beautiful view, the man looking at from. Semuanya diawali oleh nomor 5, berarti the man. Ya, gampang juga ya kita tandai, karena lihat, hanya huruf T dari kata the yang pakai kapital. Jadi sudah pasti kalau menurut teori penulisan ini kata pertama dari kalimat. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apa kata setelah the man ini? Apakah yang nomor 6, looking at, atau yang nomor 2, is, nomor 1 of the mountain, dan ya, atau nomor 6 juga? Sepertinya nomor 6 ya. The man looking at. Kenapa begitu? Karena ada dua pilihannya dong. Supaya kalian bingung, sengaja dikasih seperti itu. Jadi setiap soal basically ada tips, trik, teknik, dan metode. Lebih jauh tentang cara pengerjaan soal-soal seperti ini kita bahas di video lain aja. So stay tune di channel My Edu Story. Sampai sini aman ya? Model soal menyusun kalimat, jenis yang pertama yaitu menyusun kata menjadi kalimat. Sekarang kita pindah ke jenis yang kedua, yaitu menyusun kalimat menjadi paragraf. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih di layar. Arrange the sentences below. Typo lagi dia. Below L-nya 1 kali. Okay, doesn't matter. Arrange the sentences below into a correct paragraph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ternyata ada 8 kalimat dan mesti kita susun menjadi satu paragraf yang baik dan benar, utuh, and also meaningful. Semua dimulai dari nomor 3. Last lebaran, bla 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 bla. Lalu ke nomor 8 atau nomor 4 atau nomor 1 atau 5. Tapi intinya seperti itu. Bahwa ini ada 8 kalimat dan kalian mesti susun menjadi satu paragraf. Bagaimana urutannya? Silakan kalian kerjakan sendiri. Oke, paham ya? Model soal yang ketiga, menyusun kalimat. Kita pindah ke model soal keempat, silakan lihat di layar. Model ini namanya cloze test atau biasa disebut juga dengan fill the blanks. Mengisi titik-titik yang kosong. Kalian lihat di teks, di bacaan itu ada nomor 17, 18, dan 19. Ada titik-titik yang kosong, blanks, dan kalian mesti isi. Pilihannya ada di bawah, kalian lihat. Jadi memang tidak ada soalnya ya. Ini langsung saja kalian pilih antara A, B, C, D, it, its, he, atau his, yang nomor 17 itu ya. Mana di antara keempat kata ini yang cocok untuk mengisi titik-titik yang kosong di nomor 17. Begitu juga dengan nomor 18 dan nomor 19. Jadi memang soal cloze test ini atau fill the blank menguji kemampuan penguasaan vocabulary-nya kalian, yaitu kosa kata. Sebanyak apa sih kata dalam bahasa Inggris yang kalian tahu bahasa Indonesianya? Begitu juga sebaliknya, sebanyak apa kata bahasa Indonesia yang kalian tahu bahasa Inggrisnya? Nah, itu tadi tuh keempat model soalnya. Yuk kita review sedikit. Yang pertama ada short text, yang kedua ada long text, yang ketiga ada menyusun kalimat, atau dalam bahasa Inggrisnya tadi saya lupa sebutkan ya, arrangement. Yang keempat ada cloze test atau fill the blanks, mengisi titik-titik yang kosong. Di ujian-ujian kayak ujian tengah semester, ujian akhir semester, bahkan ujian kelulusan,
Mau apapun materinya, soal-soal seperti yang tadi sudah kita bahas pasti selalu ada. Ya gimana dong bang, saya kan nggak bisa bahasa Inggris nih. Well, kalian nggak perlu terlalu khawatir. Soal-soal ini nggak sesulit yang kalian kira kok. Nanti kalian juga akan dapat tips, trik, teknik, metode untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Tapi nggak cuma itu, My Edu Story juga akan kasih kalian rangkuman materi dan latihan-latihan penunjang lainnya supaya nanti kalian jadi tambah paham dan tambah mahir. Sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal seperti itu secara cepat dan tepat. Segitu aja dulu ya untuk video kali ini. Ingat juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terus update sama video-video yang diupload. Well, I guess I see you all on the next meeting. IPS out and this is My Edu Story.